Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka Aisyah Fitri. Teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ikatan kimia. Dan kali ini kita akan fokus membahas mengenai ikatan kovalen. Lalu apa aja sih yang mau kita pelajari dari materi ikatan kovalen? Kali ini yang pertama kita akan belajar definisi dari ikatan kovalen. Kemudian yang kedua kita akan belajar jenis-jenis ikatan kovalen. Dan yang ketiga kita akan belajar bagaimana pembentukan suatu ikatan kovalen tertentu. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai ikatan kovalen, maka kita ingat dulu untuk belajar ikatan kimia, khususnya dalam hal ini ikatan kovalen. Kita harus tahu dua kata kunci teman-teman. Kata kunci yang pertama adalah mengenai kestabilan suatu unsur. Jadi, unsur-unsur di alam ini itu cenderung untuk berikatan satu dengan yang lain agar memperoleh kestabilan. Ciri-ciri kestabilan seperti yang kemarin sudah di video ikatan ion, ciri-ciri kestabilan adalah terpenuhinya aturan oktet dan aturan duplet. Aturan duplet untuk hidrogen. Aturan oktet itu maksudnya adalah elektron valensi tiap-tiap unsur yang berikatan itu harus 8. Kemudian duplet adalah elektron valensinya harus 2. Jadi unsur dianggap stabil apabila elektron valensinya itu 8 atau 2 untuk hidrogen. Nah, kemudian kata kunci yang kedua adalah lambang Lewis. Kemarin kita sudah belajar juga bahwa lambang Lewis itu merupakan lambang suatu unsur dengan elektron valensinya yang digambarkan dengan titik ya atau dot. Sebagai contoh, kalau kita mau menuliskan lambang Lewis dari atom karbon, di mana karbon itu nomor atomnya 6, maka konfigurasinya 2, 4. Sehingga lambang Lewis dari karbon itu kita tulis elektron valensinya berarti 4. Ini dengan titik-titik yang mengelilingi lambang unsurnya. Jadi unsur karbon itu lambangnya C, kemudian ada 4 titik sebagai elektron valensi, 1, 2, 3, 4. Nah seperti ini lambang Lewis. Nanti kalau teman-teman lupa silakan kalian lihat lagi di video yang ikatan ion kemarin ya. Sebelum kita lebih lanjut lagi membahas apa itu ikatan kovalen, ada baiknya kita ingat dulu nih perbedaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar ikatan ion ya, bahwa ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk karena adanya proses yang kita namai sebagai transfer elektron. Itu ya. Jadi transfer elektron, yang namanya transfer itu kan berarti satu melepas elektron dan satu menerima elektron ya. Yang melepas elektron itu adalah unsur-unsur yang kelebihan elektron. Kelebihan elektron itu nama lainnya adalah elektropositif ya, karena dia bersifat melepas elektron sehingga kalau ikatan ion berarti elektropositif dan unsur yang elektronegatif kan gitu. Satu melepas elektron, satu menerima elektron. Nah, melepas elektron itu adalah unsur golongan logam dan menerima elektron itu adalah unsur golongan non-logam. Jadi ini kata kunci dari ikatan ion. Kemudian kalau kita bandingkan dengan ikatan kovalen, maka ini nanti akan beda ya. Nah, kalau ikatan ion kemarin terjadi transfer elektron, maka ikatan kovalen itu bukan transfer, tetapi adalah share. Apa yang di-share yaitu elektronnya, gitu ya. Atau pemakaian bersama dari pasangan elektron. Kalau share itu kan berarti sama-sama memberikan elektron valensinya. Nah, sama-sama memberikan elektron valensinya itu artinya mereka dua-duanya kekurangan elektron semua. Beda dengan ikatan ion tadi. Kalau ikatan ion kan yang satu kekurangan, ikatan yang satu kelebihan elektron. Kalau ikatan kovalen itu sama-sama kekurangan elektron. Kemudian kalau ikatan ion itu terjadi antara logam dan non-logam, maka ikatan kovalen itu adalah non-logam karena sama-sama kekurangan, berarti non-logam.
dan non-logam. Seperti itu teman-teman bedanya, sehingga kalau kita sudah tahu perbedaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen, maka kita bisa mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen. Definisi dari ikatan kovalen adalah kita bisa menjawab bersama ya, bahwa ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama dari kedua unsur yang berikatan. Penggunaan pasangan elektron berarti sama-sama kekurangan elektron dan sama-sama non-logam keduanya. Oke, kemudian kita akan bicara mengenai jenis dan pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen yang pertama itu jenisnya adalah ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal ini saya contohkan, contohnya adalah H2. Nah, kita akan belajar pembentukan senyawa H2 ini ya. H2 ini kan terbentuk dari dua atom H, di mana atom H itu nomor atomnya 1, berarti elektron valensinya adalah 1. Jadi ada 2H. Yang saya gambarkan di sini ada 2H, masing-masing punya 1 elektron. Nah, H ini kan terletak pada golongan 1A, tetapi dia sifatnya adalah non-logam, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, H dengan 1 elektron valensi ini tidak mungkin melepas elektron, karena kalau dia melepas nanti dia jadinya 0, jadinya nggak punya elektron. Maka dari itu tidak mungkin ya, sehingga yang dilakukan oleh atom H ketika dia berikatan dengan atom H yang lain adalah saling memberikan elektron. Kalau ini kita gambarkan lambang Lewisnya kan begini, H titiknya 1 dan ini juga H titiknya 1. Nah, kalau berikatan kovalen berarti jadinya adalah H, kemudian ini juga H yang 1 punya 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti H yang kiri itu punya 2 elektron. Dan ini sudah memenuhi aturan duplet. Sedangkan H yang kanan itu juga punya 2 elektron. Berarti sudah duplet. Kalau sudah memenuhi aturan duplet, berarti ini sudah stabil, sehingga H2 itu lebih stabil daripada H sendirian. Oke, contoh ikatan kovalen tunggal yang lain adalah Cl2. Cl2 ini terdiri dari dua atom Cl. Cl itu nomor atomnya adalah 17. Berarti konfigurasinya 287. Ada 2 Cl ya, 287. Nah, sehingga ini kalau kita gambarkan lambang Lewisnya akan seperti ini. Cl dikelilingi dengan 7 elektron. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ini bergabung, maka jadinya adalah Cl yang atas punya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Cl yang lainnya ini berarti sama-sama dia juga punya 7 juga ya. Ini ya, yang satu jadi bergandengan. Nah, ini kalau kita lihat Cl yang kiri itu sekarang punya berapa elektron? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron, berarti kan sudah oktet. Cl yang kanan seperti ini ya, berarti dia juga punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron juga sudah oktet. Nah, kalau sudah oktet semua berarti ini sudah stabil. Nah, penggambaran senyawa kovalen yang terbentuk ini jadi dua titik ini teman-teman bisa kita artikan sebagai satu pasang elektron. Nah, satu pasang elektron itu bisa kita gambarkan sebagai satu buah garis, sehingga H2 ini bisa kita gambarkan seperti ini teman-teman. Begitu pula Cl2 kita bisa gambarkan seperti ini ya. Nah, ini maksudnya adalah satu pasang elektron ini kita sebut sebagai ikatan kovalen tunggal karena hanya satu pasang. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjutkan ke jenis ikatan kovalen yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya itu adalah sangat familiar sekali, yaitu contohnya pada O2. O2 ini terdiri dari dua atom oksigen, di mana oksigen itu nomor atomnya adalah 8, sehingga konfigurasinya 2.6. Oksigen ada 2, berarti saya gambarkan 2 gini ya. O yang atas itu kan kalau kita gambarkan lambang Lewisnya kan dia punya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kemudian O yang bawah dia juga punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini masing-masingnya. Nah, ketika O dan O ini berikatan, maka kita bisa tuliskan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita coba-coba dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat kalau dengan seperti ini, gambarnya kita lihat di sebelah kiri punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektron. Kita lihat sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7 elektron. Berarti ini belum betul teman-teman, karena 7 elektron. Harusnya kan 8 elektron. Sehingga supaya kedua atom O punya 8 elektron, maka langkahnya atau caranya adalah ini ya, 1 elektron di bawah ini ditarik menjadi ke tengah. Nah, maksudnya gimana? Kita tuliskan di bawah ini ya. Jadi O tadi kan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus O yang satunya juga punya 6. Seperti ini teman-teman. Jadi masing-masing O tadi kan punya 6 elektron. Kemudian saling menyumbangkan 2 elektron, sehingga kalau gambarnya seperti ini kita bisa tahu bahwa yuk kita hitung elektronnya. Yang sebelah kiri ini kan berarti punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron. Berarti sudah oktet. Kemudian O yang sebelah kanan kita juga hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron. Berarti sudah oktet. Kalau sudah oktet berarti ini adalah struktur yang stabil. Nah teman-teman, elektron yang ada di tengah itu milik keduanya ya teman-teman. Jadi makanya ini kan kita gambarkan seperti ini, karena milik keduanya. Jadi yang di tengah ini adalah milik keduanya, sementara yang di samping kiri dan samping kanan itu milik salah satunya aja gitu ya. Oke, nah kalau kita gambarkan dengan ruas garis, maka ini ikatan ini bisa kita gambarkan dengan satu buah garis ya. 2 elektron atau satu pasang itu isinya 2 elektron. Kita gambarkan dengan satu buah garis, sehingga ini kita bisa gambarkan O. Karena ini ada berapa pasang nih? 2 pasang ya. Kalau ada 4 elektron berarti ini 2 pasang. Ya, kita gambarkan seperti ini. O, sehingga dari sini ketahuan bahwa ternyata ikatan kovalen pada molekul O2 adalah ikatan kovalen rangkap 2. Paham ya teman-teman? Kemudian kita ke jenis ikatan kovalen yang ketiga, yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya apa nih? Contohnya adalah pada N2. N itu nomor atomnya 7 teman-teman. Berarti konfigurasinya adalah 2,5 kan gitu. Ada 2N, berarti saya gambar N-nya sejumlah 2,5. Kemudian kalau kita gambar struktur Lewis dari N-nya, berarti kan punya berapa nih? 5 elektron atau 5 titik kan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang N bawah juga punya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing punya 5. Nah, 5 itu kan kekurangan 3 elektron. Supaya jadi 8, supaya jadi oktet, berarti masing-masing N pada N2 ini kekurangan. Sama-sama kekurangan 3 gitu. Sama-sama kekurangan 3, sehingga ketika N ini bergabung dengan N yang lain membentuk N2, maka masing-masing N itu akan menyumbang 3 buah elektronnya. Paham ya? Karena masing-masing kekurangan 3, jadi menyumbangkan 3 buah elektron masing-masingnya. Jadi N yang pertama itu nyumbang 3. Berarti kalau nyumbang 3, jadi taruh di tengah-tengah saja. Kemudian sisanya ada 2. Oke, boleh taruh di atas, boleh taruh di pinggir. Kemudian N yang kedua itu juga nyumbang 3. Jadi taruh di tengah 3 elektron. Sisanya berapa? Sisanya 2. Taruh di atas boleh, di sebelah juga boleh. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita boleh menghitung sekarang. Menghitung jumlah elektronnya masing-masing N. Ini yang sebelah kanan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata sudah 8 elektron, berarti sudah oktet. Kemudian N yang sebelah kanan kita hitung elektronnya, berarti ini yang tengah itu
milik keduanya ya, diingat ya ini. Berarti elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah 8 elektron. Berikut ini juga sudah oktet. Kalau dua-duanya oktet berarti ini sudah stabil atau strukturnya sudah betul. Nah, ketika N2 ini kita mau gambarkan dengan rumus garis, maka kita bisa gambarkan ya. N berarti ada berapa garis nih? Di tengah karena ada 3 pasang ya. 1, 2, 3, berarti ini 3 garis. Ada 3 pasang elektron. Jadi gambarnya adalah seperti ini. N2 dengan ikatan kovalen rangkap 3. Gitu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kemudian kalau sudah, jenisnya sudah, pembentukannya sudah, definisinya sudah, kita ke contoh soal. Soalnya seperti ini teman-teman. Tuliskan lambang Lewis pada pembentukan molekul air atau H2O. Nah teman-teman, kalau kita diminta menuliskan proses pembentukan ikatan kovalen pada H2O, berarti kita harus tahu bahwa di H2O ini ada 2H dan 1O, kan gitu. Nah kita tulis aja H itu kan elektronnya 1, berarti elektron valensinya ya 1. Kemudian ada O, nomor atomnya 8, berarti elektron valensinya 6. Nah kita lihat di sini H itu supaya duplet berarti kan dia kurang 1 elektron. Kemudian O supaya oktet, maka O ini kekurangan berapa? 2 elektron kan gitu. Sama-sama kekurangan. Berarti kalau sama-sama kekurangan itu ikatan kovalen ya. Nah ingat tadi ada 2 atom H. Nah O-nya itu kurang 2 elektron. Hanya kurang 1 elektron. Padahal hanya ada 2. Oke, saya gambar lagi di sini ya. H1 berarti kurang 1 elektron kan gitu. Nah kalau molekulnya seperti ini, mungkin teman-teman agak merasa kesulitan. Jadi kalau ada seperti ini itu kan jumlah atom H-nya ada 2, jumlah O-nya kan 1. Teman-teman ingat saja apabila jumlahnya nggak sama seperti ini, masing-masing unsurnya tidak sama, maka yang jumlahnya paling sedikit itu berada di tengah atau kita sebut sebagai atom pusat. Ya, jadi O itu berada di tengah sebagai atom pusat karena dia jumlahnya lebih sedikit ya. Sehingga O itu kita gambarkan di tengah. Oke, di sini ya teman-teman. O tadi kekurangan 2 elektron. Kita gambarkan dulu lambang Lewis-nya. Ada 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau seperti ini maka kekurangan 2 elektron itu satu dari H1 juga ada dari H gitu ya, sehingga hanya kita gambar di sini teman-teman. H punya 1 elektron tadi, H sebelah kanan punya juga 1 elektron. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa hitung elektronnya masing-masing. Pada H yang sebelah kiri itu kan dia punya 2 elektron, berarti sudah duplet. Kemudian sebelah kanan dia juga sudah 2 elektron, duplet juga. Kemudian kita hitung yang O teman-teman. O ini di tengah ini. Nah, O ini punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punya 8 elektron. Berarti sudah oktet. Nah, untuk atom H sudah duplet, untuk O-nya sudah oktet. Berarti ini sudah stabil ya. Kalau sudah memenuhi aturan oktet dan duplet. Nah, ini H2O ini kalau mau kita gambarkan dengan ruas garis bisa aja ya teman-teman. Jadi H, kemudian ini garis, ini O garisnya. Kenapa cuma 1? Karena hanya 1 pasang elektron antara O dan H, kan gitu. Terus ini juga gini ya. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Oke, ini adalah jenisnya, adalah ikatan kovalen tunggal. Tapi ada 2 ikatan, memang antara O dan H. Oke teman-teman, jadi seperti ini penjelasan mengenai ikatan kovalen teman-teman. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.